Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah daring hari ini akan mengetengahkan tentang tema etika dan teknologi informasi. Pada bab tatap muka awal, kita membahas persoalan apa itu definisi etika. Jadi etika pada dasarnya adalah pengetahuan untuk manusia tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Itu adalah landasan tentang etika. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai etika dan teknologi informasi. Seperti teknologi-teknologi lainnya, kehadiran teknologi dalam sebuah kehidupan itu tidak bisa dihindarkan. Ya, teknologi tidak bisa dihindarkan karena teknologi itu adalah hasil dari pemikiran manusia, dari penelitian-penelitian, kemudian dari beberapa metode-metode untuk memecahkan masalah, maka keluarlah yang disebut dengan teknologi. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, teknologi, kecepatan teknologi, pesatnya perkembangan teknologi, mau tidak mau itu tidak bisa dibendung, ya, karena pengetahuan manusia terus bertambah dan naluri manusia untuk mencari sesuatu yang baru itu akan terus menerus, maka muncullah teknologi. Nah, di sini kalau kita membahas lebih sempit mengenai teknologi informasi, ya, dalam revolusi informasi itu ada dua tahapan di sini. Yang pertama adalah penemuan komputer untuk sistem informasi. Ya, pada awalnya komputer itu adalah sebagai alat untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi prosesnya adalah input, proses, kemudian output. Jadi komputer itu hanya menginput data, kemudian ada pemrosesan, tentu dari data berubah menjadi informasi, di mana informasi ini berguna sebagai pengambilan keputusan manajemen. Ya. Revolusi informasi pertama itu kemungkinan itu antara tahun 40 sampai tahun 50-an, ya. Itu adalah pengembangan sistem informasi pada awalnya, ya. Ya, mungkin sebelum komputer ada alat kalkulator sebagai penghitung, ya, data-data yang hanya sifatnya numerik, ya. Komputer pertama kali juga ada yang mengatakan bahwa penggunaannya adalah oleh IBM dalam menghitung gaji pegawai di Amerika, ya, dalam sebuah industri. Jadi di situ hanya input data, kemudian proses masuk database dan menghasilkan sebuah informasi, tujuannya adalah sebagai pengambilan keputusan. Yaitu. Kemudian tahap selanjutnya memasuki abad ke-21, ya. Itu pengembangan teknologi, revolusi di bidang informasi mengalami tahap kedua, yaitu bagaimana pengembangan teknologi internet dan kecerdasan buatan, di mana perangkatnya mungkin dulu PC, kemudian berubah dalam bentuk smartphone, ya, lebih portable lagi, lebih praktis lagi. Jadi di sini kalau kita lihat urutkan revolusi itu, sekarang itu disebut revolusi 4.0 karena revolusi 1.0 itu adalah penemuan mesin uap oleh James Watt sehingga melahirkan revolusi industri. Kemudian revolusi 2.0 itu adalah penemuan teknologi listrik, ya. Kemudian manusia semua bergantung pada listrik sampai hari ini, kan, ya. Kemudian baru penemuan komputer untuk sistem informasi, itu revolusi 3.0, dan kemudian pengembangan teknologi internet dan kecerdasan buatan yang disebut dengan 4.0 yang sedang kita alami di zaman ini. Jadi kalau kita ambil teknologi informasi itu mengalami dua fase revolusi. Penemuan komputer untuk sistem informasi
dan pengembangan teknologi internet dan kecerdasan buatan. Dengan internet memungkinkan komunikasi manusia, mungkin dulu sudah komunikasi dengan teknologi ya, seperti misalkan adanya telepon, kemudian muncul adanya televisi. Nah, kemudian sekarang dimunculkan lagi dengan internet lebih lengkap lagi ya. Ada dalam bentuk audio visual ya. Bisa dalam bentuk video, dalam bentuk bunyi, dalam bentuk teks, bahkan lebih lengkap lagi. Bahkan mungkin kehadiran internet ini bisa mengalahkan televisi ya, karena sekarang kalau kita lihat kecenderungan generasi milenial sekarang itu lebih baik tidak menonton televisi daripada kehilangan smartphone di tangannya. Karena di smartphone itu kita bisa nonton televisi, kita bisa melihat streaming, kita bisa melihat YouTube, kita bisa browsing, media sosial dan sebagainya. Jadi internet memungkinkan komunikasi secara multimedia dan kemudahan memperoleh informasi ya, dengan adanya penemuan mesin pencari mulai dari Yahoo, Google dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk mesin pencari informasi mengambil dari beberapa database yang lengkap di seluruh dunia secara global. Nah, maka dari sini teknologi informasi mungkin kan mencari informasi apapun di internet itu banyak sekali yang knowledge yang diperoleh oleh, makanya percepatan pertumbuhan ilmu pengetahuan di era teknologi internet ini sangat cepat sekali. Karena apa? Karena orang mudah men-share, orang mudah membagikan knowledge-nya. Ya, hari ini Anda tidak bisa memasak pizza, tapi Anda melihat orang Italia membuat pizza, maka Anda bisa pizza. Kemudian orang Amerika mencoba membuat sayur asem gaya orang Indonesia. Itu juga memungkinkan karena dia men-share atau melihat informasi melalui YouTube, browsing dan sebagainya bagaimana membuat sayur asem tersebut. Nah, jadi di sini ada kecepatan informasi. Nah, kemudian teknologi informasi di era 4.0 selain teknologi internet adalah kecerdasan buatan ya. Di sini ada kecerdasan buatan ya, atau yang disebut dengan A1 kalau biasa orang-orang menyebutkannya, tapi artinya adalah artificial intelligence ya. Itu bagaimana dengan penemuan kecerdasan buatan, kecerdasan yang dimiliki manusia itu bisa digantikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Ini adalah revolusi yang luar biasa di bidang teknologi informasi, sehingga memungkinkan di sini menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang karena dirancang untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi mungkin ketika zaman dulu, James Watt ketika menciptakan mesin uap, yang tersingkir adalah mereka yang memiliki tenaga, manusia-manusia yang bekerja dengan tenaga maksud saya. Tapi di era sekarang, di era zaman robot dengan artificial intelligence, manusia bisa jadi bukan persoalan tenaga kerjanya saja yang digantikan oleh mesin, tetapi cara berpikirnya pun, pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan pikiran itu sudah digantikan oleh mesin juga. Nah, ini adalah ancaman bagi eksistensi ekonomi manusia ya. Nah, di sini jadi dua tahap revolusi informasi yang tidak bisa kita bendung ya. Selanjutnya apa dampak teknologi internet? Ada seorang ilmuwan namanya Norbert Wiener. Dia menuliskan dalam buku The Cybernetic ya. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa adanya dampak teknologi internet itu adalah anonymous. Anonymous itu adalah akun palsu. Dalam berkomunikasi bisa tidak menampakkan akun aslinya. Jadi akun aslinya tidak ada. Sebetulnya tidak melanggar hukum dalam hal ini. Asal penggunaannya tidak disalahgunakan. Jadi di undang-undang ITE itu adalah bukan persoalan akun aslinya, tapi tindakannya melanggar hukum, tidak seperti misalkan penipuan, kemudian hoax dan sebagainya. Nah, apa sih dampak negatif sebetulnya akun anonimus ini? Satu, kecenderungan untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab ya.
Jadi dengan adanya akun anonymous ini, dia melakukan tindakan tidak bertanggung jawab, ya. Beda kalau kita menggunakan akun asli kita, foto kita, nama kita, identitas kita, mungkin kita akan hati-hati ya dalam berkomunikasi atau mengupload suatu konten ya. Nah, beda dengan yang menggunakan akun palsu. Walaupun saya katakan tidak semua akun palsu untuk digunakan hal-hal yang negatif. Terus kemudian peluang melakukan tindakan penipuan, ya. Peluang melakukan tindakan penipuan. Maka ini harus ada kehati-hatian bagi para pengguna internet ketika menghadapi akun anonymous tersebut, ya. Bisa juga tindakan bertanggung jawab untuk teror, ya. Seperti cyber terrorism, ya. Bagaimana dia melakukan teror yaitu melalui cyber, melalui internet. Selanjutnya adalah borderless, ya. Apa itu borderless? Borderless itu adalah ketika muncul teknologi internet, maka komunikasi tidak mengenal batas geografis lagi dan batas kultural, sehingga pasti terjadi percampuran budaya atau yang kita sebut dengan akulturasi, ya. Bisa terjadi secara cepat, ya. Bisa jadi dulu orang mungkin tahu gaya-gaya gaya orang Amerika, gaya orang Eropa, mungkin hanya orang-orang yang kota yang membaca majalah, membaca berita. Tapi sekarang gaya-gaya Korea itu bisa langsung masuk ke masyarakat desa karena informasi sangat mudah dalam genggaman tangannya. Nah, ini adalah proses komunikasi yang sangat cepat sekali, ya. Sudah tidak mengenal batas-batas kultural lagi. Ya. Di satu sisi memang ada dampak positifnya, ya. Kalau seandainya nilai-nilai positif itu kemudian terserap pada masyarakat kita. Misalkan orang Jepang nilai positifnya adalah dia disiplin. Kemudian etos kerjanya bagus misalkan, ya. Orang Amerika lebih menekankan pada kinerja dan sebagainya. Nah, itu kalau budaya-budaya positif yang masuk itu bagus. Cuman yang jadi masalah ada dampak negatifnya, yaitu masuknya pengaruh budaya asing yang negatifnya secara bebas terserap ke seluruh masyarakat. Nah, ini yang kemudian terjadi degradasi moral di masyarakat. Yang tadinya sebetulnya itu adalah tabu, kemudian tidak menjadi tabu lagi karena kita sudah meniru budaya barat misalnya. Nah, terus kemudian bisa jadi terkikisnya budaya asli, ya. Kita punya kekayaan budaya, ya. Apakah itu seni budaya, apakah itu tradisi dan sebagainya, itu adalah sebetulnya kekayaan, ya, kekayaan bangsa kita sebagai karakter kita, ya. Jadi kita punya kekayaan misalkan seni tradisi, ada tari, misalnya tari tradisional, ada musik tradisional, ada kerajinan tradisional dan sebagainya. Itu adalah karakter kita untuk kita bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ketika karakter itu hilang, misalkan karena adanya K-pop, adanya budaya asing dan sebagainya, nah ini akan justru karakter bangsanya akan hilang. Itu efek daripada borderless. Kemudian masyarakat konsumtif, ya. Di sini masyarakat bisa menjadi konsumtif, ya. Masyarakat bisa menjadi konsumtif pada produk-produk buatan asing. Kalau kita lihat Anda berbelanja online, itu sebetulnya hampir 65% itu Anda itu berbelanja banyak yang produk-produk impor, sehingga secara ekonomi ini merugikan. Makanya ketika borderless ini, persoalannya apakah produk kita bisa bersaing dengan produk-produk asing, ya, dalam online itu, ya, baik dari segi harga, dari segi kualitas, ya. Nah, jadi ini persaingannya semakin tajam sebenarnya. Kalau dulu orang-orang itu harus ke toko, nah sekarang dengan di genggaman tangannya semua ada, baik produk dalam negeri maupun produk asing. Nah, otomatis produk-produk dalam negeri ini dia harus bisa bersaing ketika menghadapi derasnya informasi tentang produk-produk asing. Ya, oke. Apa sih dampak negatif? Kalau tadi dari internet, ya, karena revolusi 4.0 saya ulangi lagi, internet dan kecerdasan buatan.
Dampak negatif teknologi kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence adanya manusia karena ada teknologi ini dia terlalu mengandalkan ya atau melakukan pekerjaannya ditumpukan semua pada teknologi ini. Misal Anda sebetulnya bisa mengerjakan persoalan akuntansi dengan tangan Anda, dengan pulpen, dengan buku, mau berhitung akuntansi. Tapi karena adanya teknologi, misalkan aplikasi akuntansi, ya, maka Anda tidak usah berhitung lagi. Anda tinggal masukkan ke jurnal, kemudian langsung menjadi laporan keuangan baik neraca maupun rugi laba. Nah, ini apa akibatnya? Sehingga potensi manusiawi akan semakin minimal digunakan. Karena semakin minimal digunakan, maka otak tak biasa melatih hal-hal untuk memecahkan masalah. Karena semuanya dilimpahkan oleh komputer. Nah, akibatnya ini berkurangnya potensi manusia, berkurangnya kecerdasan manusia. Nah, itu yang disebut dengan bahasanya Norbert Wiener itu logically malleable, ya. Kemudian logically malleable itu ancaman untuk menggantikan semua pekerjaan manusia sehingga bisa terjadi pengangguran yang tinggi. Karena saya katakan dari awal bahwa dengan adanya penemuan teknologi artificial intelligence, ya, semua pekerjaan digantikan oleh komputer, oleh teknologi. Ya, baik pekerjaan yang menggunakan tenaga maupun pekerjaan tidak menggunakan, maupun pekerjaan yang menggunakan logika atau pikiran. Nah, kita sudah tampak di era tahun 2021 ini, kita sudah tampak beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sudah hilang karena gara teknologi ini. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang profesi apa juga yang akan mengancam manusia untuk nganggur karena digantikan oleh mesin. Kita tidak bisa jadi penemuan robot seperti Shopee yang pernah dibuat itu yang kecerdasannya sudah dengan manusia, dia sudah bisa berkomunikasi. Kita tidak tahu, bisa jadi bukan 10 tahun yang akan datang, bisa jadi 5 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan, atau 3 tahun yang akan datang, semua pekerjaan digantikan oleh mesin tadi. Nah, maka ini ancaman bagi survivalitas ekonomi manusia sebetulnya ketika menghadapi logically malleable ini, teknologi kecerdasan buatan ini. Nah, maka dari itu di sini ada persoalan sebetulnya, ya, antara etika dan teknologi. Persoalannya adalah sebetulnya perkembangan teknologi yang pesat, ya, teknologi informasi yang sangat pesat ini. Kita tidak tahu apakah teknologi informasi itu semakin zaman ke sana itu bisa jadi teknologinya semakin cepat berubah, ya. Perkembangan teknologi informasi yang cepat sayangnya itu tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang etika pada para pengguna teknologi informasi, ya. Maka kita tidak aneh banyak kasus-kasus di era teknologi informasi ini, kasus-kasus pelanggaran hukum mengenai penggunaan teknologi tersebut, karena tadi tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang etika dan teknologi. Jadi sebenarnya ada beberapa upaya, bukan menyelesaikan masalah, ya, meminimalisir, yaitu dampak negatif pesatnya teknologi informasi, ya. Yang pertama, pemerintah pada beberapa negara termasuk Indonesia mencoba pembuatan data kependudukan secara terintegrasi untuk menekan angka penggunaan akun palsu. Karena akun palsu ini adalah efeknya adalah bisa menggunakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab tadi. Contoh mungkin Indonesia diawali dengan pembuatan iktp. Kemudian juga ketika kita mendaftar untuk menulis email harus menggunakan nama asli. Kemudian nomor handphone itu juga harus terregistrasi dan sebagainya. Nah, jadi ini semacam data terintegrasi, ya, untuk menekan angka penggunaan akun palsu tersebut. Ini negara, ya. Nah, jadi suatu saat bisa jadi ketika kayak di negara maju, ketika sidik jari seseorang itu teridentifikasi,
pada sebuah benda, langsung keluar semua data-datanya. Nah, itu sudah terintegrasi ya. Kemudian juga pemberlakuan undang-undang ITE yang mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi hukum itu memang harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi mengikuti perkembangan teknologi ya. Seperti undang-undang ITE yang baru itu, misalkan men-share berita bohong, dulu itu adalah tidak melanggar hukum. Tapi sekarang men-share berita bohong, Anda bukan pembuat pertama berita bohong, hanya men-share. Itu adalah bisa melanggar hukum karena men-share itu sekarang lebih mudah ya, apakah di WA, di apa namanya, di media sosial lainnya ya. Jadi di sini mengikuti perkembangan teknologi. Jadi IT itu bisa berubah tergantung perkembangan teknologi. Kemudian pendidikan etika pengguna internet itu sebaiknya sejak usia dini. Ketika anak-anak itu mulai mengenal internet, itu harus ada pendidikan etika pada pendidikan formal di sekolah. Bisa menjadi kurikulum tersendiri atau bisa menjadi mata pelajaran di budi pekerti. Kalau di kampus mungkin kita ada mata kuliah tersendiri seperti ini ya, yaitu etika profesi ya. Nah, kemudian koordinasi lembaga terkait menyaring informasi yang dianggap merusak masyarakat. Indonesia juga sudah berusaha untuk menekan angka apa namanya situs-situs yang dianggap merusak masyarakat ya, seperti situs pornografi, terorisme dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk menyaring informasi-informasi yang dianggap merusak masyarakat. Ini adalah tugasnya negara sebetulnya. Karena negara itu punya wewenang untuk menindak atau mengatur para provider-provider yang ada di dalam negeri ya. Terus kemudian bisa melakukan pengembangan pendidikan berbasis kreativitas dan interpersonal. Apa kreativitas? Gagasan. Interpersonal itu adalah kecakapan seseorang ketika dia berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya teknologi internet ya. Nah, jadi di era ini dibutuhkan manusia yang memiliki gagasan. Jadi nanti suatu saat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis itu sudah digantikan oleh teknologi. Maka yang dibutuhkan di era 4.0 apabila kemajuannya sudah pecah, dibutuhkan manusia yang memiliki gagasan, inovasi dan kreativitas karena kuncinya di situ. Jadi kalau Anda punya gagasan, inovasi dan kreativitas, Anda masih bisa survive ya untuk bekerja atau mencari uang ya ketika Anda memiliki hal tadi. Tapi kalau hanya kemampuan-kemampuan yang seperti teknis itu akan digantikan oleh teknologi. Nah, ini juga harus diantisipasi bagi generasi-generasi milenial atau termasuk Anda ketika nanti masuk dalam dunia kerja. Ya, jadi itu adalah upaya untuk meminimalisir dampak negatif pesatnya teknologi informasi. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan mata kuliah etika profesi tentang etika teknologi dan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.